Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati, mahasiswi YIN Palangkaraya, program studi Ekonomi Syariah, semester 3 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum benda. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, mata kuliah Hukum Perikatan, yang dibimbing oleh Bapak Jeffrey Tarantang, SSY, SHMH. Baiklah, yang pertama, pengertian hukum benda. Hukum benda adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek dengan benda dan hak kebendaan. Menurut Titik Triwulan, hukum benda adalah ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kebendaan dari barang-barang yang tak berwujud, yang melahirkan hak kebendaan yakni hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai suatu benda dimanapun benda itu berada. Hukum tersebut juga diartikan sebagai hukum harta kekayaan. Yang kedua, pembedaan macam-macam benda. Benda dapat dibedakan atas benda berwujud dan tidak berwujud, pasal 503 KUH Perdata. Arti penting klasifikasi ini terdapat pada cara penyerahannya jika benda itu dipindahtangankan kepada orang lain melalui perbuatan hukum tertentu, misalnya jual beli, pewarisan, dan hibah. Penyerahan benda berwujud dilakukan dengan penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan. Penyerahan benda tidak berwujud dilakukan dengan balik nama. Benda bergerak dan tidak bergerak, pasal 504 KUH Perdata, meliputi mengenai penguasaan, mengenai penyerahan, mengenai pembebanan. Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan, pasal 509 KUH Perdata. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak yang melekat pada benda bergerak, pasal 511 KUH Perdata. Benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda pokok untuk tujuan tertentu. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak, pasal 508 KUH Perdata. Benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, pasal 505 KUH Perdata. Benda dipakai habis, perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaiannya adalah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis atau senilai. Benda dipakai tidak habis, yang objeknya benda tidak dapat dipakai habis apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pada pemulihan dalam keadaan semula karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada, pasal 1334 KUH Perdata. Benda sudah ada dan benda akan ada. Arti penting klasifikasi ini terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan perjanjian yang objeknya benda akan ada dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan sama sekali. Yang ketiga, asas-asas dalam hukum benda. Asas hukum benda yang merupakan dasar penormaan hukum kebendaan yaitu asas individualitas. Berdasarkan asas individualitas, maka setiap objek dari hak kebendaan adalah barang yakni suatu benda yang dapat ditentukan. Artinya, objek hak kebendaan senantiasa atas barang yang dapat ditentukan dan merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, orang tidak mempunyai hak kebendaan di atas barang-barang yang hanya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya. Asas totalitas. Berdasarkan asas ini, hak kebendaan melekat atas keseluruhan objek dari bendanya. Artinya, hak kebendaan dapat diberikan atas keseluruhan barang dan bukan sebagian dari benda yang bersangkutan sepanjang itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai benda lain. Di dalam asas totalitas ini tercakup asas pelekatan, karena pelekatan terjadi dalam hak benda pokok selalu berkaitan erat dengan benda-benda pelengkapnya, yaitu benda tambahan. Oleh karena itu, pemilik benda pokok dengan sendirinya adalah pemilik benda pelengkapnya. Asas prioritas. Asas prioritas adalah hak yang lebih dahulu terjadinya dimenangkan semua hak kebendaan, memberi wewenang yang sama dengan wewenang hak milik, meskipun luas wewenangnya berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diatur urutannya. Asas prioritas ini tidak dikatakan dengan tegas, tetapi akibat dari asas prioritas ini adalah bahwa seseorang itu hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dipunyai. Asas percampuran. Dengan asas percampuran ini, maka semua hak kebendaan terbatas wewenangnya
hanya atas barang orang lain dan tidak mungkin atas barangnya sendiri. Tidak dapat seseorang untuk kepentingannya sendiri memperoleh gadai hak memungut hasil atas barangnya sendiri, jika hak membebani dan yang dibebani itu menjadi lenyap. Asas publisitas. Asas publisitas ini berkaitan dengan pengumuman suatu kepemilikan suatu benda tidak bergerak kepada masyarakat. Pada dasarnya, peralihan kepemilikan dan pembebanan suatu benda tidak bergerak dilakukan melalui pendaftaran dalam daftar umum agar diketahui masyarakat. Untuk benda bergerak, pada prinsipnya peralihan kepemilikan dan pembebanannya tidak diwajibkan didaftarkan. Artinya, peralihan kepemilikan suatu benda bergerak cukup dengan penguasaan dan penyerahannya nyata tanpa harus didaftarkan dalam daftar umum kecuali oleh undang-undang ditentukan lain. Yang keempat, kedudukan benda dalam perikatan. Suatu hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan benda dalam perikatan yaitu memberikan hak kuasa atas suatu benda, artinya hak kebendaan itu tetap berhubungan dengan bendanya bahkan sekalipun ada campur tangan dari pihak luar. Pada dasarnya, ciri-ciri dari suatu hak kebendaan yaitu merupakan hak mutlak. Hak kebendaan merupakan hak yang mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Kemudian mempunyai sistem. Sistem yang terdapat pada hak kebendaan ialah mana yang lebih dulu terjadinya, tingkatnya adalah lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Hak kebendaan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Yang kedua, dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Yang ketiga, mempunyai sifat melekat, yaitu mengikuti benda lain bila ingin dipindah tangankan. Yang keempat, hak yang lebih tahu selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda. Hukum benda adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda dan hak kebendaan. Benda dapat dibedakan atas benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan tidak bergerak, benda dapat dipakai habis dan tidak dapat dipakai habis, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Kedudukan benda dalam perikatan yaitu memberikan hak kuasa atas suatu benda, artinya hak kebendaan itu tetap berhubungan dengan bendanya, bahkan sekalipun ada campur tangan dari pihak luar. Sekian pemaparan video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.